Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurjana. Di video ini, saya akan menyampaikan tentang latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Perlu kalian ketahui bahwasanya dinasti Umayyah ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode Damaskus Suriah, yang keduanya adalah periode di Andalusia Spanyol. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang periode pertama, yaitu periode di Damaskus Suriah, yaitu periode Damaskus Suriah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, yang didirikan oleh Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay, yang dimana dia adalah anak dari salah satu paman Rasulullah. Nah, latar belakang berdirinya dinasti Umayyah ini adalah sebab terbunuhnya Utsman bin Affan oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu, kekhilafahan langsung berpindah kepada Ali bin Abi Thalib. Pada saat kekhilafahan Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib tidak langsung memberi hukuman atau tidak langsung memberi qisas kepada para pemberontak atau kepada Umar bin Hamid. Dikarenakan pada saat itu keadaan politik masih sangat kacau dan perlu diperbaiki. Nah, niatan Ali ini dianggap tidak baik oleh sebagian sahabat karena dianggap sebagai penundaan qisas kepada sang pembunuh Utsman. Tak hanya sampai situ, ternyata Muawiyah bin Abu Sufyan ini sangat menolak kepemimpinan Ali ini, dan puncaknya pada saat kematian Ali bin Abi Thalib, Muawiyah melakukan pemberontakan. Dan puncak pemberontakannya yaitu ketika Ali bin Abi Thalib ini wafat, Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan berbagai pemberontakan atau melakukan berbagai aksinya untuk melawan kepemimpinan periode selanjutnya. Karena di sini terjadi kekosongan pemimpin. Dan puncaknya adalah ketika Ali bin Abi Thalib ini wafat, maka kepemimpinan otomatis jatuh kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, disinilah Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan pemberontakannya. Nah, kemudian terjadilah pemberontakan antara kubu Muawiyah dan kubu Hasan. Dan pada saat itu Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan atau disebut juga Ummul Jamaah. Kemudian kekhilafahan Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mengajukan beberapa syarat, diantaranya Muawiyah harus bersikap adil dan menjaga keamanan rakyat, kemudian bertindak sesuai Al-Quran dan Sunnah, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada pihak Hasan jika Muawiyah meninggal. Nah, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan ini ketika dia meninggal, dia menyerahkan kepemimpinan ini kepada anaknya yaitu Yazid. Dan disinilah kekhilafahan yang tadinya berbentuk demokratis menjadi sistem monarki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Davin Salihan Irham dengan NIM di bawah ini. Saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Bani atau dinasti Umayyah. Kekhalifahan dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I pada tahun 661 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus berlangsung selama sekitar 90 tahun di bawah pimpinan 14 khalifah. Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Walid bin Abdul Malik adalah khalifah ke-6 Daulah Umayyah yang berkuasa antara tahun 705 sampai 715. Bagaimana masa kejayaan Bani Umayyah? Pada masa Walid bin Abdul Malik, Bani Umayyah mengalami masa kejayaan. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah di bawah perintah Walid I dapat dilihat pada beberapa bidang sebagai berikut ini. Yang pertama, luasnya wilayah kekhalifahan. Sejak awal pemerintahannya, Khalifah Walid bin Abdul Malik
telah melakukan berbagai upaya perluasan wilayah. Keberhasilan ekspansi wilayah Walid bin Abdul Malik didukung oleh keberadaan beberapa panglima perang yang cakap seperti Qutaibah bin Muslim, Muhammad bin Al-Qasim, dan Musa bin Nusair. Musa bin Nusair menyerang serta menaklukkan Aljazair dan Maroko. Ia mengangkat Tariq bin Ziyad untuk memerintah daerah tersebut. Didorong oleh kemenangan di Afrika Utara dan kerusuhan di kerajaan di Spanyol. Pada 710 Masehi, tahun 710 Masehi, Musa mengirim Tarif bin Malik bersama 500 tentara untuk menyerbu Spanyol. Pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, tercatat peristiwa yang spektakuler yang menandai perluasan Islam ke Eropa yang terjadi pada tahun 711. Peristiwa itu adalah mendaratnya pasukan Islam di Gibraltar dan mulai menaklukkan kawasan ini. Saat itu, Musa menugaskan Tariq bin Ziyad dengan 7.000 tentara untuk melawan pasukan Spanyol di bawah pimpinan Roderick. Dengan tambahan 5.000 tentara yang dikirim Musa, Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan sekitar 100.000 pasukan Spanyol. Dengan demikian, pintu untuk menguasai Spanyol terbuka luas, di mana Toledo, Seville, Malaga, Elvira, Cordoba, dan beberapa kota lainnya jatuh ke tangan pasukan Muslim. Saat Bani Umayyah menguasai Spanyol, praktik toleransi beragama mulai terasa. Di saat yang hampir bersamaan, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga memerintahkan pasukan yang dipimpin Muhammad bin Qasim ke Hindustan. Di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim, Bani Umayyah melakukan ekspansinya dan berhasil menguasai Sind dan Nepal. Kemudian, pasukan Panglima Qutaibah bin Muslim tercatat dapat menaklukkan Sungai Dajlah, Turki, Saget, Syaas, Farghanah, Bukhara, Samarkand, Kashgar, dan Turkistan. Di masa kejayaannya, kekhalifahan Bani Umayyah mampu menguasai Transoxiana, yaitu kalau sekarang Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan, anak benua India, dan semenanjung Iberia di Eropa. Kemudian masa kejayaan Bani Umayyah dapat dilihat dari pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas umum. Selain fokus pada perluasan wilayah, sebagai pemimpin Bani Umayyah, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga membangun sarana dan infrastruktur bagi rakyatnya. Di Madinah, ia memerintahkan pembangunan sumur dan merenovasi jalan umum. Khalifah Walid bin Abdul Malik juga membangun rumah sakit pertama dalam sejarah Islam. Penyandang cacat dan kaum duafa pun diberikan tempat tinggal. Mereka ditempatkan di sebuah panti yang para pengurusnya digaji dan diberi fasilitas oleh negara. Selain itu, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Di Damaskus yang merupakan ibu kota Bani Umayyah, Khalifah membangun masjid agung yang menelan biaya sangat besar. Pada masa pemerintahan Khalifah bin Abdul Malik, Bani Umayyah telah mengalami stabilitas politik yang didukung oleh wazir dan gubernur yang cakap. Sehingga pada masa kejayaan Bani Umayyah, ilmu agama dan pengetahuan juga dapat berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan tentram. Mungkin hanya begitu presentasi singkat yang bisa saya sampaikan pada tayangan presentasi yang telah saya bahas. Terima kasih, syukron jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Syam. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa keruntuhan dari dinasti Umayyah. Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya menikmati ketenangan dan kedamaian kini mengalami perubahan yang sangat drastis pada masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik. Dengan latar belakang etnis politik dan kepentingan yang saling bertentangan, masyarakat di sana mulai menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahannya yang cenderung mementingkan kemewahan dan kurang memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Dan ketidakpuasan ini berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, yakni Hisham bin Abdul Malik. Bukannya memperbaiki apa yang telah terjadi, tetapi di bawah kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik malah diperparah dengan munculnya kekuatan baru atau kelompok baru yang menjadi sumber kekacauan baru. Meskipun Hisham bin Abdul Malik dikenal sebagai seorang khalifah yang kuat, namun gerakan oposisi yang semakin memperoleh kekuatan membawanya sulit untuk mengatasi perlawanan tersebut. Sejak awal masalah dari dinasti Umayyah adalah kurangnya legitimasi yang mereka miliki. Legitimasi adalah sejauh mana masyarakat itu mau atau menerima dan mengakui kewenangan. Tetapi juga terkenal dengan moralitasnya yang rendah. Karena itu, situasi ini memperkuat posisi golongan oposisi dan puncaknya terjadi pada 750 Masehi ketika Daulah Umayyah akhirnya digulingkan oleh Bani Abbasiyah dan golongan Bani Hashim sendiri memainkan peran penting dalam pemberontakan tersebut. Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir dari Bani Umayyah meskipun berhasil melarikan diri ke Mesir, namun pada akhirnya berhasil ditangkap dan tewas di Mesir. Dan kematian Marwan bin Muhammad menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di timur atau Damaskus yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Sekian penyampaian tentang masa keruntuhan dari dinasti Umayyah. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami masturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.